Saya untuk BIC ini karena memang ada satu misi yang ingin diterapkan. Jadi saya berulang-ulang sampaikan kepada teman-teman baik Pak Sekjen ataupun yang lain, BIC itu bukan IO. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Pak Sekjen, Ali, dan para pengurus yang lain, serta DPW, dan juga para juri serta saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama saya mohon maaf, saya mengajukan jadwal, saya mengajukan tanggal. Nah, ini sudah mundur 2 kali untuk secara sehat, tapi saya juga yang terlambat datang karena memang agendanya tidak bisa dipercaya. Agenda saya tidak dapat dipercaya, jadi berubah sesaat sewaktu-waktu. Jadi ya saya harus mohon maaf kalau datang terlambat. Ada agenda yang mendadak kemarin dan saya tidak bisa lepas. Ini pun kabur. Saya terus terang saya tadi kabur dan saya sempat sedikit memberi foto kunci supaya ada bukti bahwa saya tidak bohong gitu. Saya kirim dari grup, saya bilang saya harus ada tugas. Yang kedua ya saya berbahagia sekali pada hari ini, siang hari ini terutama bisa berkumpul dengan keluarga besar BIC yang baik dari Priangan Timur sana, dari Bandung saya belum tidak bisa bergabung hari ini, dari Cirebon, ada ya Cirebon, ada Cirebon belum datang ya, Cirebon, kemudian juga dari Banten yang bisa hadir ya, tapi dari Bogor dan dari Bekasi itu hadir, dari Priangan Timur, Bogor dan Bekasi. Dan memang BIC bukan organisasi besar, kita baru memulai, tetapi BIC memiliki satu visi dan misi yang lain. Jadi saya perlu menyampaikan beberapa hal mungkin kepada semua keluarga besar BIC. Banyak pertanyaan datang kepada saya, termasuk barusan Ketua Yayasan Amanah, karena beliau tahu saya juga, bapaknya Om Adit ini. Ngapain, apa kok suka ya mereka dulu. Jadi banyak orang nggak percaya kalau saya main burung, padahal saya punya burung. Dan udah pasti takdir ya saya terima, saya punya burung. Nah jadi orang nggak percaya. Dalam artian banyak yang bertanya-tanya ngapain sih gitu di sana. Ya memang mungkin lompatan-lompatan yang anti mainstream kalau dibilang dari bahasa kampung saya, sebetulnya selalu berbeda dari pola-pola yang ada di dalam jalur hidup seseorang. Itu saya memang paling suka gitu ya. Pada saat orang membentuk sesuatu gitu, saya membentuk yang lain yang mungkin tidak kepikiran orang lain atau mungkin juga tidak persis sama dengan orang. Jadi saya untuk BIC ini karena memang ada satu misi yang ingin diterapkan. Jadi saya berulang-ulang sampaikan kepada teman-teman baik Pak Sekjen ataupun yang lain, BIC itu bukan IO ya. Jadi itu yang harus pertama diketahui, BIC itu bukan IO lomba burung, tapi BIC mengadakan lomba burung juga. Jadi lomba burung di BIC itu adalah hanya sebagian kecil dari visi dan misinya BIC. Saya kalau mengerjakan sesuatu yang sudah ada, ngapain, orang sudah banyak IO yang bagus-bagus, yang lebih besar-besar ya. Mungkin lebih bagus dari BIC, lebih besar dari BIC itu banyak. Di Indonesia ini ya sudah bertebaran, itu sudah banyak. Jadi saya bukan mau mengerjakan sesuatu yang sudah banyak dikerjakan oleh orang lain, karena itu bagus ya, dan tinggal kita support aja. Tapi di luar atau lebih dari itu, kalau saya mungkin dalam
bahasa di kampung saya, BIC is not just an IO gitu. Bahasa kampung saya gitu tuh. Nah, di kampung sih hidup di daerah itu ya, itu bahasanya begitu. BIC itu bukan hanya sekedar IO gitu. Lebih modern, jadi lebih dari itu semua. Jadi ini yang memang kita ingin kembangkan. Nah, apa lebihnya itu? Itu mungkin orang bertanya-tanya kan, apa lebihnya? Jadi kalau sekedar IO potret aja, IO yang lain yang sudah ada ya, yang besar-besar semua di sana yang bagus-bagus, bahkan lebih meriah, lebih mewah, lombanya pun jauh-jauh lebih hebat gitu ya. Udah potret aja, itu adalah IO. Itu adalah IO. Dan mungkin BIC juga mengerjakan itu, tapi BIC tidak berhenti sampai di situ. Ya mungkin BIC mengerjakan lomba-lomba seperti itu, tapi BIC tidak berhenti sampai di situ. Jadi BIC tidak berhenti sampai pada batas perlombaan. Besok lomba lagi, besok lomba lagi, lomba gede lagi, lomba gede lagi, lomba gede lagi. Wajib ini, wajib itu, dengan ini, hadiah ini, hadiah itu enggak. Jadi tidak seperti itu. Itu yang harus pertama harus tahu tentang BIC. Jadi jangan salah paham bahwa kok BIC nggak ada lomba-lomba ya. Oh waktu tahun yang lalu BIC banyak banget lombanya. Tahun ini kok nggak ada banget lombanya gitu. Itu jangan heran kalau begitu, karena BIC bukan hanya sekedar itu. Ya, nggak arahnya ke sana. Jadi kalau arahnya ke sana, sekali lagi saya bilang mungkin ya sederhana, tinggal potret saja atau tinggal fotokopi aja IO yang sudah ada ya di tetangga kita. Yang lebih mewah, lebih besar, lebih meriah, ya, lebih heboh, media yang ramai memberitakan, ya, itu banyak, gitu. Jadi tidak seperti itu, tidak berhenti sampai di perlombaan. Itu yang pertama. Bukan berarti BIC tidak mengadakan perlombaan, BIC mengadakan perlombaan. Makanya it's not just tidak hanya sekedar titik sampai di perlombaan, tapi more than just, lebih daripada itu. Apa lebihnya? BIC itu punya misi, ya. BIC itu punya misi mensejahterakan Kicomania. Diprotes saya sama juri-juri senior, bapak mensejahterakan Kicomania, kita juri-juri kan dipikirin. Saya tanya sama juri, kalian emang siapa? Kicomania bukan? Oh iya pak, saya juga Kicomania. Nah itu. Jadi makanya BIC apa? Dia apa? Big Jaya Kicomania. Ya, Big Jaya Kicomania sejahtera. Jadi memang itu, saya memang sempat diprotes oleh teman-teman. Wah kalau itu lombanya mensejahterakan pemain, jurinya ya alhamdulillah, ya kan, kere gitu kan. Iya, Big Jaya apa Kicomania sejahtera, juri kere. Dia kayak gitu. Nah karena istilahnya sendiri, karena kita bukan sekedar itu, maka bagaimana cara mensejahterakan perlombaan itu? Saya tanya deh sama Anda, yang 10 tahun, yang 20 tahun, yang 30 tahun ada di perlombaan burung, adakah pemain burungnya sejahtera? Dengan berlomba, ada? Adakah yang jadi juara kemudian besoknya jadi sejahtera? Adakah yang sudah jadi juri bertahun-tahun kemudian jadi sejahtera? Adakah? Saksi ada semua pada saya. Bersaksi, adakah yang sejahtera? Adakah? Jawab. Tidak. Jadi jangan berharap sejahtera dari perlombaan burung. Jangan berharap jadi sejahtera jadi juri burung, jadi juri lomba. Itu nonsen. Kalaupun ada, pasti dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Betul. Kalaupun ada dari IO, dari lomba, dari juri, dari pemain yang sejahtera dari lomba, pasti dia melakukan hal yang tidak benar. Betul. Tapi kalau dia normal, ada nggak yang sejahtera? Sekali menang 10 kali digoreng. Tahun apa? Digoreng burung. Iya. Tidak kan? Jadi licik kalau kita mengatakan wah saya bisa sejahtera, saya bisa bahagia, saya bisa sukses, saya bisa hidup mewah. Ketika saya ikut di IO, ketika saya jadi juri IO, ketika saya ikut perlombaan burung, ketika saya punya burung mewah, bohong. Itulah. Saksi, saya baru berapa tahun, tapi ada yang lebih lama. Om Hadi semua di sini yang berpuluh-puluh tahun. Pertanyaan saya ada dari lomba ya. Ya kemudian dia dapat mimpi, gitu kan, ketemu apa? Juri Ibrit yang ngasih duit ya, itu lain ceritanya ya, itu lain.
lagi, ya kan? Itu lain lagi, itu lain. Tapi maksud saya dari perlombaan. Jadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan, kemudian kita bicara tentang perlombaan, bullshit itu omong besar. Dan itu omong capek kita ngomong. Gak bakal ada beres-beres. Tidak akan ada beres-beresnya. Bagaimana caranya? Nah ini yang kemudian saya bilang misi atau visi yang lain. Melihat situasi seperti ini, saya berhasil mengadakan perlombaan tahun 2017 dan Jokowi melihat bagaimana komunitas begitu banyak, bagaimana komunitas begitu loyal, bagaimana komunitas itu begitu cerah ceria, tetapi di sisi lain bagaimana maaf? Betapa sulitnya mereka yang berada di lapisan bawah di masyarakat. Itu yang saya lihat 2017. Saya sampai malam saya berhubung di Kebun Raya. Ya bela Jokowi. Sekali-kalinya saya ikut lomba sampai malam di Kebun Raya. Jadi sebelumnya saya nggak pernah. Dan sekali itulah saya mengadakan perlombaan. Ya kan? Itu baru pertama kali saya mengadakan perlombaan. Jadi itu yang misi yang kedua adalah bagaimana kita membuat Kicomania bersejahtera. Pak, kalau gitu dan caranya apa? Nah, inilah PR-nya kita semua. PR-nya kita semua. Banyak orang yang bisa sejahtera, ya, dengan hanya bekerja sedikit saja. Banyak orang yang sejahtera dengan hanya memiliki satu kemampuan saja. Saya sering mengatakan kepada Anda semua, kepada juri-juri yang sering ngobrol dengan saya, bahwa menjadi juri itu adalah sebuah kemampuan. Menjadi juri itu adalah sebuah anugerah. Dan saya percaya setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang saking buruknya dia, saking jeleknya dia tidak punya kelebihan. Tapi di sisi lain, tidak ada orang yang saking hebatnya dia, saking kuatnya dia tidak punya kelemahan. Betul. Nah, itulah kita pentingnya bergabung, berorganisasi dalam sebuah wadah yang kita sebut sebagai BIS. Jadi nggak mungkin kita dengan kehebatan kita, dengan kekuatan kita bisa berjalan sendiri. Nggak mungkin. Nah itulah makanya menggabungkan potensi seluruh orang yang ada di BDC itu adalah sebuah kekuatan besar yang pada gilirannya pada akhirnya kita nanti akan mengarahkan kepada peningkatan kesejahteraan itu. Apa yang mau kita lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya sering mengatakan kepada teman-teman Om Ani, Pak Sekjen, saya bilang, silakan manfaatkan saya. Look at me, lihat saya. Tapi jangan minta bantuan saya. Manfaatkan saya. Saya sangat berharap mereka teman-teman ini memanfaatkan saya. Ya, karena saya percaya khairukum man anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah sebanyak-banyak manfaatnya bagi manusia. Tapi saya nggak tahu harus memanfaatkan diri saya untuk Anda seperti apa. Yang paling tahu tentu orang-orang Kicomania. Maka manfaatkan saya, please. Jadi saya yang meminta. Saya meminta manfaatkan saya dengan apa yang saya miliki, dengan potensi yang ada dalam diri saya, dengan kekuatan, kelebihan yang saya katakan semua orang punya kelebihan, bukan hanya saya. Anda juga punya kelebihan, Anda punya kekuatan. Jangan menganggap bahwa saya yang punya kelebihan, hanya saya yang punya kelebihan, hanya saya yang punya kekuatan, sehingga hanya saya yang layak dimanfaatkan. No, bukan itu maksud saya. Saya mengatakan manfaatkan saya, itu artinya mari kita manfaatkan diri kita masing-masing. Semua memanfaatkan dirinya masing-masing dengan potensinya masing-masing, dengan kekuatannya masing-masing untuk sama-sama kita mensejahterakan masyarakat. Kampanye gue jadi iya. Enggak, karena memang ini saya keluar dari hati nurani. Ini bukan sebuah rekayasa. Pemikiran-pemikiran yang saya miliki yang kemudian saya olah dengan jiwa dan karsa, dengan hati nurani, kemudian muncullah sebuah konsep yang ada di BIC ini. Gitu. Saya merasa bahwa ini orang-orang punya potensi. Ini loyalnya luar biasa. Ini kekuatannya luar biasa. Ya, kenapa nggak diangkat potensinya?
Mohon maaf, saya mengatakan Anda adalah orang-orang yang sering dimarginalkan, tidak dianggap, terutama sama orang-orang besar yang mengaku besar. Juri goblok, juri anjing, itu orang-orang yang merasa besar dan tidak peduli kepada Anda dan hanya ingin mengeksploitasi Anda, menjelek-jelekan Anda. Saya bilang berhadapan-hadapan dengan saya berani menghadapi orang seperti itu yang hanya bisa mencemooh, mencaci, menjelekkan seseorang, bukan mengoptimalkan seseorang. Saya termasuk orang yang berhadapan dengan itu. Karena saya katakan, coba deh, silakan aja jadi juri. Saya pernah job sama anak-anak, sama teman-teman ini. Saya mau ngadain kelas di lomba, satu kelas hadiahnya 10 juta atau 5 juta, tapi jurinya pemain semua. Yang ganteng burung yang jadi juri dan kolab semua mundur. Silakan, nanti kita kasih rekapan, kita kasih kertas yang paling banyak colokan itu kita kasih hadiah. Si Gana perang dunia ketiga itu di lapangan. Kamu dulu kita kasih Gana. Yang gua yang juara, yang gua lebih bagus, yang gua diri, wah, biarin aja. Emangnya gampang jadi juri? Ya. Enggak gampang. Dianggap orang yang tidak layak untuk dicaci. Anda orang yang tidak layak untuk dimaki. Apalagi dalam bahasa-bahasa yang tidak manusiawi. Gak pantas itu. Kalau Anda merasa besar, wahai orang-orang besar, kalau Anda merasa besar, jangan pernah mengecilkan orang lain. Apalagi mencaci maki orang lain. Itu puji. Kalau Anda merasa besar, besarkanlah orang lain. Itu baru Anda besar. Bukan besar Anda dengan mengecilkan orang lain, mengkerdilkan orang lain, memarjinalkan orang lain, nganggap enteng. Juri apa sih? Juri orang pinggiran. Juri paling rajin odengan. Iya, coba ada jadi juri sekali-kali. Saya kasih coba. Oke, nggak usah pakai tiket saja 10 juta, tapi ada jadi juri semua. Akibat tanggung jawab sendiri. Saya ada tangan semua, bebas nih tanggung jawab. Ya kan, dulu tadi sudah di tengah lapangan. Bahaya, kalau kita yang jadi juri paling cuma kursi yang melayang. Kalau mereka yang jadi juri jangan-jangan parang yang melayang. Iya, jangan. Jadi saya percaya betul setiap seseorang itu banyak ada potensinya, ada kekuatannya, ada kelebihannya. Bahkan seorang juri pun dia adalah memiliki kelebihan yang luar biasa yang belum tentu dimiliki oleh orang lain, yang belum tentu dimiliki oleh orang yang besar. Batu kerikil itu bisa menjatuhkan gajah, ya. Batu kerikil pun bisa membuat Anda buta matanya. Kan di bandring malah itu batu gede kan, diketepel pakai batu kecil kan. Batu gede angkatnya juga susah kan gitu. Iya. Jadi jangan pernah mengecilkan orang kecil. Jangan menganggap orang lain kecil. Saya tidak pernah menganggap juri adalah orang-orang kecil. Saya selalu mengatakan ini, Anda ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya potensi. Jaga potensi Anda. Itu kunci berikutnya. Jaga potensi Anda, jaga kehebatan Anda, jangan dirusak oleh diri Anda sendiri. Memang tidak banyak orang-orang yang tidak tahu bahwa dia punya kekuatan, tidak punya potensi, kemudian dirusak oleh dirinya sendiri, oleh kelakuannya sendiri. Akhirnya dia rusak. Orang kadang-kadang kerdil karena dirinya sendiri. Orang kadang-kadang kecil karena dirinya sendiri. Bukan karena orang lain. Ada juga yang seperti itu. Dikerdilkan oleh dirinya, dikerdilkan oleh kelakuannya sendiri. Itu tidak sedikit juga. Jadi PDIC ingin mengangkat semua orang yang berpotensi di dunia kicauannya ini menjadi maju bersama-sama, besar bersama-sama, sejahtera bersama-sama. Nah, ini adalah sebuah visi misi, makanya saya bilang Big Jaya kicauannya sejahtera itu. Jadi maknanya, jadi udah diartikan lo Big Jaya kicauannya sejahtera, pemain sejahtera, juri kita sasaran. Bukan kesalahan maksud saya. Ini dia punya arti itu. Saya buat itu punya arti. Jadi bukan hanya sekedar dia terkesan kemudian dibacanya. Apalagi kalau ngelihat apa brosur lomba terus di daerah Bekasi Pulosgannya, wah celaka. Bekasi Raja Losgan gitu kan. Wah ini gimana jurinya gitu kan. Ya enggak. Nah, kemudian kita dari potensi, saya katakan tadi, kalau begitu Pak, gimana caranya kita sejahtera Pak?
Kalau Bapak mengatakan tadi di lomba itu nggak mungkin kita maju, nggak mungkin kita sejahtera. Segala potensi yang Anda miliki itu bisa kita optimalkan, kita bisa maksimalkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan banyak pintu masuk, makanya saya bilang oke, manfaatkan saya. Ya, mungkin ya ini salah satu upaya meskipun di luar dari kekuasaan saya, di luar kewenangan saya. Kemarin saya bilang saya minta bantuan, saya telepon, ya adalah itulah kemarin saya nggak sebut karena tadi jadi bocor ada yang lagi lah. Saya bilang pokoknya bantuan Banpres saya minta tim Kicomania yang kemarin ketemu aja kan mendadak dan cuma 2 hari kalau nggak salah 2 hari saya paksain datang, paksain kerja, saya bilang saya hubungin pokoknya harus masuk. Itu adalah potensi yang bisa dan alhamdulillah meskipun masih berita masih datanya simpang siur ya, bukan simpang siur, masih belum rapi ya. Kemarin SMS sudah kemarin juri BIC dan pengurus BIC dan beberapa bukan pengurus, juri BIC dan beberapa Kicomania keluarga besar BIC itu ada yang mimpinya dapat SMS. Mimpi nungguin SMS, nungguin menang SMS. Mimpi dapat SMS, pas dapat SMS hari Jumat pagi. Saya malam ini kalau nggak hari belum sampai hari Minggu nggak ada, hari Sabtu nggak ada SMS, saya nggak datang rasa-rasa. Iya kan? Dan saya nggak mau datang, saya tidak ada acara hari Sabtu. Pokoknya sebelum hari Sabtu harus sudah ada SMS. Di fakta Jumat SMS, ternyata datanya masih banyak yang salah kan ya? Ada SMS kedua jam 3:30 sore. Itu pun beda. Apa isi SMS-nya? Isi SMS-nya beda nomor PIN. Terima kasih BNI. Terima kasih BNI. Coba baca ya. Terima kasih BNI. Coba baca ya. SMS yang pertama. Yang kedua. Yang terhormat Bapak atau Ibu Dewi Mulyana, nasabah penerima bantuan Presiden Produktif dengan nomor rekening 11203301 kunjungi BNI cabang terdekat untuk pencairan dana bantuan 150046. Terima kasih. Lope BNI jam 11 berapa? Saya ditelepon tadi jam 10 tadi ada teman dari Bank BNI menawarkan untuk bisa diambil tadi jam 11 ditunggu di Bank BNI Pak. Jadi saya nggak bisa ada acara lagi cara saya disebut nggak bisa. Mungkin ditunggu buat teman-teman nih ya besok Senin lusa itu bisa dicairkan Pak. Catat. Di DPW Bogor catat. Setoran. Jatuh. Udah masuk. Artinya gini, ini salah satu caranya bukan itu. Ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Saya bilang tadi boleh di Omani, boleh di Pasegjen. Saya sendiri memanfaatkan Pasegjen. Sekarang saya memanfaatkan Omani. Ya, artinya yang disebut tadi saya bilang manfaatkan saya itu bukan berarti ke saya saja. Ya, tapi ke kita semua. Karena saya yakin kita semua punya potensi, ya. Kita ini punya potensi, karena setiap potensi itu nilainya besar. Jangan berpikir batu kerikil itu rendah kelemahannya. Tidak ada bangunan kokoh seperti ini kalau tidak ada kerikil, betul? Jangan anggap besi lebih hebat dari kerikil. Tidak ada bangunan ini tanpa kerikil. Jadi gitulah. Tidak ada orang kehebatan di dunia ini yang bisa berdiri sendiri. Ya, kata Napoleon Bonaparte ya, kecil, mohon maaf, tetapi dia bisa mengendalikan kekuatan dunia kan? Itu juga bisa kelihatan sama. Jadi yang pertama. Jadi yang saya maksud dari manfaatkan saya, artinya yuk kita saling memanfaatkan potensi kita masing-masing. Itulah di BIC maksud saya. Anda punya potensi apa? Anda punya guru, Anda punya kios, Anda punya itu, Anda punya ini. Bikin jejaring, networking. Makanya kita punya page dan punya YouTube namanya Big Network. Nah itu dia itu yang lagi maksud saya yang lagi ini.
Itu tujuannya itu, membuat networking. Karena dengan saling memanfaatkan kita inilah kita akan kuat. Jadi jangan berpikir di perlombaannya, jangan pendek pikiran kita. Ya saya di lomba besok saya pasti menang, beli motor. Iya, kamu bisa beli motor hari itu, tapi besoknya kamu bisa sesal. Yakin. Karena ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak sah dengan cara yang tidak benar, itu dia akan membakar pada harta kita sendiri. Itu percaya. Jangan pernah mau seperti, jangan pernah berpikir picik, jangan pernah berpikir pendek kita untuk mendapatkan sesuatu. Kita berpikir panjang. Makan juga cuma sepiring kok sekali. Ada yang berpikir nggak? Ada simpei kan? Ada. Simpei. Soal simpei doang. Betul Pak. Iya. Terus sepiring sekali. Kalian masih beruntung bisa makan nasi. Saya nggak makan nasi. Apa lebihnya saya dari Anda? Nggak ada lebihnya. Kalau dimakan, karena saya nggak makan nasi kan. Jadi udahlah, kita berpikir sekarang, jangan berpikir mengatakan bahwa Anda bisa hidup layak, bisa hidup sejahtera dari perlombaan. Nggak konsep, nggak bakal ada. Yakin? Wah, apa yang mengecilkan kita? Bukan, justru saya mau motivasi. Kita lakukan itu sebaik-baiknya, tapi di situ kita bangun networkingnya. Ya, networking itu bisa dibangun kalau kita semua saling percaya, saling support. Itu kita bangun. Jadi visi kita, misi kita itulah yang saya sebut not just an EO, bukan hanya sekedar EO. Jangan ada perlombaan mewah, hadiah mobil kemudian bubar. Besoknya atau malamnya di Facebook tanggung gitu kan. Goblok lah, anjing lah, terima kasih juri lah, juri hebat lah, macam-macam. Itu berulang-ulang. Mau hidup seperti itu? Ya ada lah, rutinan seperti itu. Rutin ngumpul lah biar yang rutin. Yang lain gak usah rutin lah. Biar rutin saja yang rutin. Yang lain jangan mau jadi orang rutin. Kita rutinitas kita ada dinamikanya, dinamis. Kita satu hal yang dinamis. Jadi itu yang kedua. Kita mengumpulkan potensi kita masing-masing, saling memanfaatkan. Bahasa saya kepada teman-teman, oke, silahkan manfaatkan saya. Anda tahu saya punya jaringan, Anda tahu saya punya network, saya silakan apa yang bisa saya manfaatkan. Dan itu menjadi pekerjaan saya memang. Ya, dan itu sudah diketahui loh. Semua orang-orang di atas sampai paling atas itu tahu kerjaan saya apa. Ya, kerjaan saya apa. Dalam setiap kesempatan saya sampaikan. Kemarin bulan Jumat yang viral sekarang di medsos, ada yang ketemu, saya termasuk salah satu yang ketemu. Saya di ujung selalu mengatakan, Pak, itu teman-teman buruh pengen ketemu lagi, ketawa, lagi pusing saya. Tapi kan saya titipkan suara orang buruh kan, itu kan minimal masuk dulu. Kalau kita kasih sinyal itu jangan langsung direspon hari ini. Itu kan investasi, simpan di dalam benaknya dia. Sesuatu yang ada di dalam benak, oh ada orang buruh, itu tujuan saya. Bukan hari itu saya ngomong, hari itu saya dapat. Mohon maaf, saya bukan buruh yang hari ini kerja, hari ini digaji. Udah, saya investor, saya hari ini kerja, belum hari ini bisa saya dapat apa. Sekian tahun saya. Kemarin saya sudah sampaikan Jumat yang lalu, di salah-salah tugas saya, kewajiban saya mengantarkan isu yang lagi repot, yang lagi ramai ini, yang lagi demo di mana-mana. Di ujung saya sampaikan, Pak, itu teman-teman buruh pengen ketemu lagi. Kapan kita mulai? Tak dulu lah, saya lagi pusing, turun 3 kilo, gitu ya. Tapi kan informasi sudah saya sampaikan. Belum kok kan sudah saya share deh. Kamu yang namanya share, kata Om saya bilang, Om Hani kalau nge-WA saya jangan berharap besok hari ini Om Hani WA langsung saya itu juga saya jawab. Nonsense, sudah share Om Hani. Artinya bukan apa-apa, maksud saya maaf, kadang-kadang saya juga banyak WA sehari itu dulu kan banyak nggak dijawab. Mungkin saya baca tapi otak langsung hilang karena lagi fokus ke yang lain. Otak kita juga terbatas kan gitu. Jadi visi kita yang ketiga adalah sekali lagi, ketika kita punya potensi, kita punya saling manfaat, kita bisa mengerjakan lebih dari sekedar perlombaan. Ya, ini sekali lagi saya mau doa. Ya, semua sudah mulai menuju. Mungkin kalau kemarin yang mengikuti YouTube Hari Santri 22 Oktober saya cuma aja, saya mengatakan akselerasi percepatan ekonomi kerakyatan berbasis pesantren. Saya titip dulu dan komunitas. Coba silakan baca.
Silakan searching di YouTube. Kemarin siapa itu komunitas itu? Ya, siapa itu komunitas itu? Kenapa saya menuliskan nama komunitas? Dan hari ini barusan di istana juga begitu. Siapa itu komunitas? Yang ada di benak Anda, saya adalah Anda semua. Yang ada di otak saya, ini saya punya komunitas. Komunitas saya adalah komunitas guru, ya kan? Iya. Makanya aneh, kata Pak Jokowi, ini kiai ngurusin guru. Terserah lah, mau sebut apa saya. Kiai guru. Saya nggak bisa cerita ya. Saya nggak bisa cerita. Saya ketemu menteri saya, menteri saya ketemu, siap. Kedua saya langsung aja dan menteri nggak usah pakai dan siap. Karena saya mau ada topik perhubungan, saya aja Komhan. Menteri ini udah nganggap saya siapa gitu kan. Kemudian dia pakai pakaian, saya juga kasih pakaian pembesaran saya. Saya aja Komhan nih, ikut saya mendadak kayak itu datang. Wah, semua juga jemput saya dari menteri. Datang masuk, ikutlah yang namanya Hanif Paroko pakai tangan pendek, tato di mana-mana. Aduh, Om Hanif, pusing. Ini dinamika komunitas saya. This is my community gitu. Ini adalah komunitas saya. Saya nggak pernah ngomong ini bukan saya. Nggak tahu sih. Ini Hanif Paroko. Saya ketemu di tengah jalan. Kita tidak akan pernah mengatakan dia bukan anggota komunitas. Siapapun dia, bagaimanapun labelnya, ya, bagaimanapun juga warnanya, kita nggak membahas itu. Jadi di dalam komunitas ini memang kita beragam. Gak peduli tatonya banyak. Memang saya takut sama tato. Sama tatu saya takut. Kalau enggak, iya kan? Jadi kita manfaatkan, kita networking, kemudian kita punya potensi. Kita beberapa hal kemarin saya telepon langsung ini, sekian mudah-mudahan ini program kita jadi, ya. Ini rumah produktif mudah-mudahan jadi. Amin. Kemarin di launching dengan komunitas itu maksudnya gitu loh. Komunitas itu siapa? Saya tanya ini. Kemudian saya telepon. Oke. Teman-teman, dengan bank, tolong bantu kreditnya, orang puas nanti ininya, ada macam-macam lah, ada program-program itu yang sejatinya sebetulnya ingin merangkul potensi-potensi di Kicomania, tentu dengan bantuan-bantuan, apakah itu sifatnya bantuan langsung atau yang sifatnya bantuan pembiayaan atau kredit itu bisa kita lakukan. Maka kemudian langkah pertama saya bentuklah koperasi. Komunitas Kicau Indonesia, jadi yang bisa nanti dana menjadi wadahnya. Tapi sayang anggotanya banyak, tapi nggak ada yang bayar iuran bulannya. Sampai sekretaris saya pusing, ini mau ngerjain apa Pak Haji? Udah saya kasih aja duit terus, terserah lu, sampai jualan rokoknya minta duit ke saya gitu kan. Itu saking karena jadi anggota. Tapi insya Allah kalau lagi kecil begitulah. Kadang-kadang Anda sadar sendiri, ketika Anda kecil orang juga mencikan mata Anda kok. Saya bilang pernah yakin, suatu saat orang akan berbondong-bondong di depan pintu itu ingin ketemu Wira. Percaya, saya akan berjanji, karena menurut saya wadah untuk mensejahterakan komunitas Kicau itu bukan di perlombaan, tapi di koperasi. Kenapa PO-nya kalau gitu nggak usah bikin, ini networking-nya yang kita bangun. Jadi perlombaan itu yang kita ingin bangun adalah membuat networking dari orang-orang yang potensial seperti Anda semua. Ini orang-orang potensial yang ada di sini. Bukan orang tanpa potensi, siapapun, bahkan Pak Minta aja punya potensi. Betul tangan. Bahkan Pak Minta yang rambutnya aja nggak ada, punya potensi. Belum tentu lebih berpotensi yang di belakangnya yang rambutnya lebih gondrong. Jadi ini yang penting itu networkingnya, tapi kemudian potensinya kita gabung, kita banyak. Saya bilang silakan. Ya, jadi alhamdulillah insya Allah kemarin WA lagi dari Malang, Pak ini di Malang ada sekian hektar.
Pak ini di sini di Jawa Barat sudah pasti Sekda, saya sudah lengkap Sekda ya pasti. Haji ini ada ini nggak tahu kenapa dipanggil Pak Haji. Haji ini ada saya di sini saya sudah siapkan ini udah sebulan nanti saya kasih kasihnya kena lockdown, ya kan? Jadi ya, tapi itu bisa kita lakukan banyak setelah kita konsepkan semua. Rumah produktif seperti apa nanti dijelasin Om Hani lagi. Kita lagi buat konsepnya. Rumah produktif itu bahasa kasarnya Anda beli rumah tanpa cicilan. Alhamdulillah. Tapi gawe. Oh iya. Kemarin yang kita mau kerjakan itu baru diskusi pembahasan ini satu contoh aja ya, ini satu contoh yang mungkin nanti di daerah-daerah lain kita buat. Yang di Bogor yang kita akan siapkan sekitar 2 hektar atau mungkin ada yang juga nawarin kemarin 10 hektar di daerah Kecilurang, nanti kita pilih yang mana. Rumah produktif itu ada rumah yang kemudian tipenya itu dibuat sebagian besarnya seperti 2/3 itu dipakai untuk produksi. Atau kemarin yang sudah mengajukan untuk MOU dengan kita adalah produsen tempe, kemudian produsen ikan hias. Ternyata ikan hias itu mahal juga ya. Saya baru tahu itu. Saya dapat penjelasan dari mereka, itu aja begini. Jadi juga ya. Kalau satu induk kan segini, 2 induk kan begini. Siapa yang doakan coba? Ada. Kalau disiapin lahan 60 meter persegi cukup luas kan? Semangat ya. Berapa ini kan? Ya. Karena saya itu lebih dari 3 juta pendapatan per bulan kalau 60 meter persegi. Ya. Nah sementara cicilan rumahnya 2,8 juta. Jadi beli rumah nggak usah pakai cicil kan? Anda dikasih ikannya, diambil lagi, di pembelinya sudah ada. Itu udah dipotong untuk cicilan rumah atau setor kepada Anda adalah lebihnya. Ya kan? Jadi ini tergantung kinerja kita. Itu udah lagi dibuat konsep itu alhamdulillah dengan beberapa perbankan sudah disampaikan, dan kemarin dengan atasan saya, nggak usah disebut siapa karena ada video itu nanti bocor. Ada saya mau ngerjain ini. Jadi semua yang saya kerjakan itu tidak ada yang tidak diketahui. Semua diketahui kalau sama Allah pasti, tapi ada atasan saya yang bukan Allah. Dia tahu juga, semua tahu. Saya tentang mengerjakan buruh, merapat ini semua tahu. Tidak ada yang tidak diketahui. Mana mungkin sekarang saya bisa bersembunyi di negeri Indonesia ini, nggak mungkin. Saya bisa kewayangan saya dengan perempuan yayangan aja kebaca kok. Iblis gitu kan, cewek-ceweknya ke saya jangan pakai WA inilah gitu. Saya pinjam Om Hani dulu ya aja. Bahaya gitu, baca di layar ada soalnya. Waduh, di yayangan jam 11 malam, silakan. Ya, jadi ini salah satu maksud contoh, maksud saya kita mensejahterakannya apa, sehingga orang bertanya, kalau itu BIC-nya apa? Ya, saya jangan salah, BIC-nya adalah networking, dan di dalam BIC, di dalam IO juga ada potensi-potensi ekonomi, pasar, kemudian kios, pakan, sangkar, dan lain itu ada. Itu juga harus kita dorong. Ya, saya kira bisa jadi nanti di Garut kita buat sekarang perumahan produktif, tapi Garut apa? Kan ada banyak. Ya, misalnya khusus untuk misalnya pengrajin. Kalau saya lihat di Cina, Anda pernah punya motor Cina belum? Siapa yang pernah punya motor Cina? Motor Cina itu hari ini beli Anda bagus, yang tetangga Anda beli pasti penyok gitu, atau lain, karena memang dia pakai rumah Anda. Jadi yang bikin jerujinya, yang bikin ininya, yang bikin bannya itu rumah-rumah beda-beda. Itu yang persis konsep kita di rumah produktif. Maka itu sudah ada tempe, kemudian apa? Saya lupa udah ada 3 yang sudah, nanti kita akan berdalam itu, nanti Om Hani akan kerjakan itu. Jadi inilah yang saya maksud. Oke, kita di OJA kita tetap ada, tetap profesional, karena disitulah kita membangun komunitas, membangun kepercayaan, sehingga visi the big dream-nya adalah mensejahterakan Kecomania itu bisa terwujud. Karena kalau IO-nya nggak bener, IO-nya jelek, networking-nya jelek, big dream-nya terganggu. Gitu. Bapak kenapa ke Kecomania? Sudah, itu takdir saya. Saya senang burung, punya burung, jadi saya masuk di komunitas ini. Orang bilang kenapa nggak di komunitas ini? Kenapa nggak di komunitas itu lah? Nggak usah dibahas. Itu takdir saya kesini. Kita mengikuti takdir aja. Ya, ini semua sudah diatur kok sama takdirnya. Saya ketemu Anda, saya sudah ketemu takdirnya. Sudah, nggak usah dibahas. Kenapa saya ketemu Anda? Kenapa harus di BIC? Kenapa?
Just do it. Kerjakan aja. Do the best. Kerjakan sebaik-baiknya. Selesai. Gitu. Biarkan takdir mengikuti kita semua. Tapi Anda harus tahu isinya. Bahwa BIC itu arah kedepannya adalah membangun kesejahteraan masyarakat. Ya, potensi. Kemarin saya bentuk greenhouse beberapa pesantren. Ada 20 pesantren. Alhamdulillah pesantren saya dapat. Satu pesantren dapat bantuan sekitar 1 miliar. Manfaatnya? Ya, manfaat. Itu saya ingin jadikan saya orang bermanfaat. Saya ini nggak ngerti apa-apa. Jadikan saya orang bermanfaat. Karena saya punya prinsip sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Itu. Alhamdulillah kemarin saya minta dari bank ini. Saya sih peminta-minta lah, bukan saya orang kaya. Jangan karena saya ini orang kaya. Jangan, saya ini orang peminta-minta. Saya minta ke sini, saya minta ke sini. Ada orang mengatakan saya malaikat Jibril, saya bilang bukan, mungkin saya ini Robin Hood. Gagah gitu. Kalau malaikat Jibril nggak kelihatan gagahnya kan? Kalau Robin Hood kelihatan gagahnya. Jadi mana cewek-cewek dekat gitu loh kalau saya. Nggak ada ibu. Mode keras. Jadi untuk itu saya titip pesan kepada semua yang hadir di sini, pengurus, IP, Korla, juri, jaga nama baik BIC. Ya, jaga nama baik BIC. Kita bangun komunitas, kita bangun network jejaring yang baik, yang bagus. Kita saling mengoptimalkan potensi untuk the big dream. Ini harus cari big dreamnya, mimpi besarnya BIC adalah mensejahterakan komunitas buruh Indonesia. Ya kalau yang cuma itunya bikin brosur, bikin itu kan dia harus kita kerjakan profesional. Tapi big dreamnya adalah kita kawal ya. Saya mohon izin dengan saya ini saya berharap Anda semua sepakat dengan saya. Ya. Saya sepakat dengan Anda semua, Mahdi dan semua kita sepakat. Big dreamnya adalah membangun kesejahteraan masyarakat komunitas buruh Indonesia. Ya, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.